Assalamualaikum sahabat muslim di mana saja berada. Masih ingat waktu genting-gentingnya Pilpres 2019 lalu? Kita dihebohkan dengan isu adanya peredaran Al-Quran palsu. Lalu bermunculanlah orang-orang atau kelompok yang menjadi pahlawan kesiangan. Mereka menggugat surat Al-Maidah 51. Menurut mereka, yang benar terjemahannya berbunyi larangan mengangkat pemimpin kafir. Sekarang dirubah menjadi larangan menjadi teman setia. Lalu mereka itu menyuntikkan paham kepada masyarakat luas bahwa itu sebagai Al-Quran palsu, dan kemudian dibumbuilah dengan propaganda bahwa ini akibat pemerintahannya zolim, sudah berkiblat ke komunis lah, sudah munafik lah, sudah kafir lah, dan sebagainya. Sudah nyata-nyata penguasa zalim. Apa katanya? Mari kita doakan. Ajib. Pemimpin kami, tugas kau membawa kami ke jannah. Kalau kau membawa kami ke dalam neraka dengan kepemimpinanmu, enyah kau dari kami. Kalau tidak, kami paksa kau untuknya. Begitu. Ini malah doakan. Boleh didoakan. Doa supaya Allah melaknat dia. Selesai. Nah, menjadi gaduhlah di tengah-tengah umat. Sebenarnya apa yang terjadi, sobat? Benarkah tuduhan mereka-mereka itu? Mari sekarang kita ulas dengan ilmu pengetahuan. Sobat, tahukah bahwa ternyata ujung-ujungnya dulu itu diramaikan oleh kelompok faham dangkal atau kelompok-kelompok intoleran atau radikal yang kemudian dimanfaatkan oleh para petualang politik yang memanfaatkan isu agama, yang tujuannya hanya untuk menyerang pemerintah atau menyerang lawan politiknya demi tujuan agar jualan dakwahnya, baca di sini ideologi fahamnya, bisa laku di pasaran. Nah, sayangnya kita sebagai umat awam langsung main telan mentah setiap ada propaganda atau dakwah-dakwah yang digencarkan oleh mereka. Sobat cerdas, satu hal yang harus kita ketahui yaitu tidak ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah 51 itu ayatnya berbunyi pemimpin. Yang ada ayatnya itu berbunyi aulia. Jadi kebenarannya begini. Al-Quran terjemahan standar Departemen Agama RI pertama kali terbit pada tahun 65. Pada periode itu, kata aulia pada Ali Imran 28 dan pada surat An-Nisa 144 itu tidak diterjemahkan sebagai pemimpin, tapi diterjemahkan dengan kata wali. Berikut bunyi terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Lalu pada kata wali diberi catatan kaki. Kaidah ilmiah menyatakan bahwa wali jamaknya aulia. Nah, catatan kaki untuk kata wali pada surat Ali Imran 28 berbunyi wali jamaknya aulia, berarti teman yang akrab. Juga berarti pemimpin, pelindung, atau penolong. Pada perkembangannya, terjemahan Al-Quran standar ini telah mengalami 2 kali proses perbaikan dan penyempurnaan, yaitu pada tahun 89-90 dan pada periode 98-2002. Nah, pada edisi terjemahan Al-Quran 2002 yang beredar saat ini, kata aulia pada surat Al-Maidah 51 terjemahannya wali adalah teman setia. Berikut riwayat tafsir dengan kata aulia dalam Al-Quran. Kata aulia dalam Al-Quran disebut sebanyak 42 kali dan diterjemahkan beragam sesuai konteksnya. Terjemahan Al-Quran Kementerian Agama edisi 98 2002 pada surat Ali Imran ayat 28, pada An-Nisa 139 dan 144, kemudian pada Al-Maidah 57, kata aulia diterjemahkan dengan pemimpin.
Sedangkan pada Al-Maidah 51 dan Al-Mumtahanah 1 diartikan dengan teman setia. Pada At-Taubah ayat 23 dimaknai dengan pelindung, dan pada An-Nisa 89 diterjemahkan dengan arti teman-teman. Jadi yang diributin itu bukan Al-Quran palsu. Nah sobat cerdas, satu hal yang harus kita ketahui bahwa terjemahan Al-Quran itu bukanlah ayat Al-Quran. Terjemahan itu adalah hasil pemahaman seseorang penerjemah terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, kata aulia atau wali yang kemudian diterjemahkan menjadi teman setia atau pemimpin, itu yang disebut tafsir. Sedangkan tafsir itu berkait paut dengan faham keilmuan seseorang. Bisa jadi masing-masing kelompok beda dalam memaknainya. Oleh karena itu, maka yang dipakai adalah Al-Quran standar negara, bukan menurut tafsir faham kelompok masing-masing. Kacau nanti agama. Sebab Sayyidina Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu multi kosakata dan makna, atau dengan istilah hammalun zu wujuh, yaitu mengandung aneka ragam penafsiran. Maka memerlukan alim ulama yang berilmu tinggi dan luas untuk bisa memaknainya atau menerjemahkannya. Sobat cerdas, perlu diketahui bahwa para tim pentarjih atau penerjemah Al-Quran standar negara adalah berisi orang-orang yang alim ulama yang berilmu tinggi. Jangan anggap mereka sepele atau tidak berilmu. Jangan merasa bahwa tafsirnya kita itu lebih baik dengan tafsirnya para pentarjih negara tersebut, sehingga setiap menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan pahamnya sendiri, langsung menuduh dan memfitnah macam-macam. Nggak bagus itu. Renungkan dan pahami. Bobot makna teman setia dengan pemimpin itu lebih eksklusif pemimpin. Artinya, jika tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman setia, apalagi menjadikannya sebagai pemimpin. Jadi tafsir dengan teman setia itu maknanya malah lebih luas cakupannya. Inilah yang disebut mafhum aulawiyah atau konteks esensi ayat dengan perluasan cakupan. Makanya orang itu kalau beragama jangan cuma ilmunya hanya ilmu terjemahan saja. Dalami lagi ilmu lain yang lebih luas lagi. Jadi nggak mudah menyalahkan orang, nggak merasa benar sendiri, nggak mudah mengkafirkan orang. Sehingga kehidupan akan menjadi damai, tidak ruwet dan tidak sempit. Ini apa-apa salah, apa-apa dianggap tidak Islam, tidak sunnah dan sebagainya. Jangan begitu. Ilmu Islam itu tak sedangkal empang. Agama itu tak sekedar deretan dalil-dalil mentah dan terjemahan. Mari kita dengarkan kajian ilmiah Gus Baha tentang ilmu tafsir subtema Al-Maidah ayat 51. Itu binaan Nabi, memang Nabi itu jadi Nabi, objeknya adalah mengislamkan orang kafir. Ya berlama-lama Nabi dialek dengan mereka, muasyarah sama mereka. Bahkan Nabi diharuskan bersikap baik sama mereka. Itu yang disebut fabima rahmatim minallahi lintalahum walakum tafadzur ghalidhal qalbi lan faddu min haul. Tapi sekarang itu orang sudah tidak pakai ilmu. Orang-orang radikalisme itu nggak pakai usul fikih. Pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab. Akhirnya kecelakaan seperti ini. Pokoknya kalau ada ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kullah masuk. Sudah hafalnya ayat itu saja. Dia tidak mau ngapalkan misalnya qatilul ladzina yuqatilunakum. Ada ayat lagi wa akhrijuhum yamin haitsu akhrajukum. Sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi, kita musuhi, ada dhimmi, ada muahad, ada musta'man. Itu ulama karena tahu tidak semua orang kafir itu harbi. Tidak semuanya dhimmi, tidak semuanya mu'ahad, tidak semuanya musta'man. Kalau harbi oke, kita perang, kalau dhimmi ya kita bina. Kalau mu'ahad ya sesuai perjanjian kita, kompensasinya apa,
MOU-nya kayak apa. Tapi apalnya mereka ayat satu tema. Nah celakanya kita yang ngaji di pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir, apalnya ya satu ayat juga. Wah itu kan satu ayat versus satu ayat. Itu ngeri. Makanya kalau sama tanya saya, ini katanya di acara ini sama tanya, gimana caranya jadi ahli tafsir? Ya saya jawab gampang. Caranya itu hafal Quran, hafal hadis, terus hafal ulumul Quran. Ya misalnya Nadoman ya Faidul Khobir lah. Kalau kitab Nasar ya minimal itu setengah lanya Itqon. Kalau nggak lanya-lanya amat ya agak lanya. Karena kitab tafsir itu gampang, teorinya itu mudah sekali. Misalnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu sama dengan kayak kaidah fikih. Makanya ini kita harus hati-hati. Nah, bayangkan sekarang orang neliti Quran itu yutraku kullu. Mestinya kalau Anda meneliti radikalisme, ayat yang terkait radikalisme diteliti semua. Ternyata di surat Taubat yang disebut suratus Saif, yang bahkan haram baca bismillah, itu ada ayat wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Muhammad, kalau ada orang kafir mau belajar Quran sama kamu, ya harus kamu pelajari hatta yasma'a kalam Allah. Setelah mereka mau belajar, ya ablighu ma'mana summa ablighu ma'mana, kamu harus menjamin keamanan dia. Itu di surat Taubat, termasuk akhiru suratin nazalat, gak mungkin terjadi mansuh. Tapi orang-orang ekstremis selalu pakai faqtulul musyrikin haitsu, apalan itu terus. Yang orang liberal yang menapani la ikraha fiddin. Ya sudah seperti itu. Sing orang-orang ora tegas, ora tau nahi mungkar, ya ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Ngono terus. Yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya amben nahi mungkar. Saya tuh heran, kenapa mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya. Kenapa sih hafalannya kok pedot itu? Kita yang hafal semua bingung jadi. Jadi akhirnya kita yang pinter anut sing goblok karena saya tuh pernah loh debat sama orang salaf, debat gitu. Setelah saya mengutarakan sekian hadis, ada tuh Pak hadis tuh, waduh. Harusnya kamu ngaji saya, ada debat-debat tuh yang level. Kalau nggak level tuh nggak boleh katanya. Mau tuh kan ngeri. Makanya ini penting ya, kalau sampean tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal Quran semua. Nah, kalau tidak mungkin yang nunggu orang semua mati baru Anda jadi ahli tafsir, karena tidak ada musuhnya. Tapi saya pastikan orang kafir pun bisa memahami Quran, yaitu tadi hatta yasma'a kalam Allah. Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca Toha, ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Itu dia ma huwa bikalamil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia, itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran, karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik, indah. Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. Makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekarang sama saya tanya, orang sing tabayyana lahumul haq itu orang paham apa orang tidak paham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran, padahal mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah kebenaran nyata bagi mereka. Nyata bagi mereka artinya orang kafir paham apa tidak paham? Paham. Cuma mereka punya penyakit hasadam min indianus. Mereka juga kalau ada ayat tentang ahkam yang memberatkan, mereka bilang i'ti bi Qur'anin ghairi hada au badil. Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat, kok cari Quran yang lain yang enggak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham apa karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya pastikan ngaji tafsir itu gampang, karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus Ahok itu bukan paham itu melintir, beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam, bukan ngangkat pemimpin. Ya kayaknya kalau ngangkat teman saja tidak boleh, apalagi ngangkat pemimpin. Fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat. Saman kancanan maling ini apik nak menolong Andani terus ngangkat.
Hei maling, ke pimpinanku. Parah mana? Parah mana? Artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman. Sebetulnya ngangkat pemimpin lebih fatal. Itu kan mafhum awlawiyah, itu kan normal saja. Itu di Quran biasa, misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Kamu bilang, "Gus, saya tidak makan kok, sepeda motornya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. Wah, ya sarap kalau gitu. Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsad. Ifsad itu merusak. Nak ngono ikhraq, membakar atau mencuri sama dengan makan. Bal asyad, bahkan lebih apa? Lebih apa? Dasar. Jadi yakuluna di situ tuh ba'dul amsilah, sebagian contoh min wujuhil ifsad atau min wujuhil ihlak. Jangan kok karena ayatnya makan, oh yang haram tuh makan, kalau nyuri gak apa-apa. Wa ya fata. Fa innal akila yaktafiya bi isyaratil ba'di. Karena orang kalau punya akal di isyarai sebagian sudah paham. Ini penting kalau aturakan. Jadi ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya tapi nggak memahami ilmu usul fikih. Qur'ane ra ono ya wis. Nang Quran ra ono cerita harame asu, nak ngono asu ya halal. Ora ono Qur'ane. Sing ra ono iku tekem ora Qur'ane kok aneh-aneh. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri. Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada. Semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam tuh kata Ibnu Umar tuh lucu. Dulu tuh mukhatabnya tuh orang kafir, jelas kuliah ayuhal kafir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsiri itu ngeper ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini khitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang musyrik? Nah sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat mereka itu tidak goblok meneh. Waduh. Makanya sama tidak usah ketularan goblok, sing pun sing wis goblok ora usah ditambahi mun kathah dan ini pun.